Oke, kita masuk ke pembuatan topologi jaringan. Yang pertama kita akan review tugas kita dulu. Yang akan diberikan adalah yang pertama ini, buatlah topologi jaringan di dalam GNS3 menggunakan device, yaitu dua buah router, satu switch, satu server, satu klien. Nah, di sini server menggunakan OS Ubuntu server, klien menggunakan OS tampilan desktop. Server dan klien dibuat dalam bentuk QEMU. Oke, langsung saja kita masuk ke topologinya. Yang pertama, kita siapkan dulu ada dua router, satu switch, satu client, satu server. Ya, ini untuk tambahan server aja ya. Untuk router, client dan server itu inputnya kita manual ya. Ya, yang pertama preference. Nah, kita masuk ke EOS router. Ya, kami sudah buat dua. Yang pertama langsung buka saja run di EOS router itu, langsung new image. Next saja. Terus kita browse di mana kita sudah menyiapkan file dari router kita tadi. Langsung saja pilih routernya ada di mana. Oke. Di sini sudah download beberapa router. Kita langsung pakai saja untuk masukin routernya ya. Nanti kan munculnya C3745 sesuai dengan versi router yang kita pakai ya. Nah, untuk yang QEMU ada dua client dan server. Nah, kita bisa buat new di sini, run di QEMU. Nah, kita nama dari server atau server ya client. Nah, di sini kita buat telnet menjadi VNC ya. Langsung kita klik next, new image untuk upload baru di mana OS yang akan kita masukkan. Nah, di sini ada. Nah, kita kalau mau bikin server ya kita harus menggunakan file server Ubuntu yang server ya. Di sini kita langsung klik aja nanti. Nah, untuk file VMDK-nya bisa dibuat seperti ini. Bisa buat di GNS3 seperti ini. Next, langsung next saja. Next. Ini kita akan membuat file VMDK-nya. Langsung klik next saja. Nah, kita menggunakan single file custom hardware untuk masukin filenya di sini. Use ISO image file. Nah, kita akan cari file ISO yang download tadi ya. Bisa di-download di web Ubuntu langsung. Kita pilih Ubuntu servernya. Ya, langsung saja ya. Akan muncul tulisan server. Nah, di sini kita akan install sampai selesai. Terus setelah selesai, OS-nya sudah bisa digunakan. Sudah bisa digunakan ya filenya tadi. Yang klien stepnya juga sama seperti yang tadi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke topologi lagi. Nah, kita akan masuk ke pemasangan kabel ya. Nah, kita router ke router menggunakan kabel port serial. Terus sebelum menghubungkan kabelnya, kita ganti dulu konfigurasinya networknya ya.
Sebentar. Ya, kita bukakan network. Ini network ada langsung satu, nanti ganti kedua ya. Jangan disambung dulu kabelnya. Nah, baru kita sambung kabelnya. Pakai fast Ethernet ya, langsung masuk saja. Sama juga fast Ethernet ke switch sama. Ya, kita menggunakan internet juga satunya. Oke, sudah hijau, sudah terhubung. Kalau belum hijau bisa diklik play aja ya. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi dari IP address router ya. Nah, klik kanan konsol saja. Nah, ini router 1. Kita komen dulu untuk conf t. Nah, ini kita sudah masuk ke konfigurasinya. Kita masukin itu lagi int f0/0. Enter. Kita masukin IP addressnya. IP address 192.168.100. Ya, kita buat VLSM-nya dulu ya. IP awalnya 00. Ya, kita masukin yang range ya, yang 1. 0.1. 1.1. Kita masukkan saja. Netmasknya kita masukin 255, 255, 255 dan 252. Karena /30 di sini. 255, 255, 255 dan 252. Nah, klik enter. Nah, langsung saja mau SA. Kita atur serialnya lagi. INT set 2/0. Kita perhatikan juga kabel. Kita perhatikan kabelnya di port mana ya. Kita cek lagi. Nah, di sini ada serial 20. Sesuai kabelnya tadi ya. Langsung kita enter aja. Terus kita masukkan lagi IP address. Nah, kita masukin IP router antar router, router 1 dan router 2. Nah, di sini router IP routernya akan dimasukin 192.168.0.0.
Oke, karena tadi sudah 10 menit terpotong, kita lanjutin lagi. Kita tadi sampai di IP address tadi ya. Serialnya serial 20 tadi kita sudah masukkan ini seperti gambar aja ya, masukinnya 192.168.00.9 sesuai dengan VLSM yang sudah kita siapkan tadi. Terus yang kedua 192.168 OSH, langsung saja di bawah untuk DHCP. Kita langsung masuk ke IP DHCP full server, karena ini tadi server. Kita enter, kita langsung masuk itu ya, kita default aja IP addressnya ya. Kita masukkan networknya aja dulu, network. Kita masukin net ID sesuai dengan router 1 ya, 192.168.00.0 255.255.252. Kita default router aja ini. Satu enam delapan 192.168.0.0.1. Langsung saja kita exit dari konfigurasinya. Kita konfigurasi untuk router kedua. Kita buka ke konsol, tunggu dulu, laptopnya agak kentang. Kita enter dulu di sini. Nah, kita masuk ke konfigurasi router 2 yaitu conf t. Masuk INT F00. Kita masukkan IP address 192.168.00 sesuai dengan router 2 0.5. Netmasknya 255, 255, 255, dan 252. Nah, kita masukin OSH. Kita masukin serialnya. Ya, pastikan sesuai dengan serial kalian ya. Tadi portnya di mana ya? Yang router kedua.
Saya masukkan IP address ya. Kita masukin 192.010 ya yang belakangnya ya, karena yang router 1 tadi sudah yang 09. Plus DNS-nya jangan lupa 255 255 255 252. No SH. Kita X lagi untuk DHCP-nya. IP DHCP DHCP pool. Kita karena yang router 2 nya terhubung dengan klien, maka kita tulis pool client. Terus kita masukkan networknya. Nah, kita masukin aja 192.168.00.4. Ya, naik masnya sesuai dengan tadi 255, 255, 255 dan 252. Terus enter aja. Kita masukin default untuk routernya. Default router 192.168.0.0.5 ya. Terus kita keluar dari config, langsung exit saja. Kita hubungin aja ke R2 dan R1. IP root ya. Kita coba hubungi router 1 ya, menggunakan 192.168.00.1. Oh, titik 0 ya, sorry 0. 255 dan 252. Sebentar, ada yang salah, saya cek dulu. Oke, salah ya. Kita lupa tambahin itunya range-nya. Nah, kita lihat range ini karena di R2 kita range-nya itu 9. Nah, ini range buat ke R1 92.168.0.9. Nah, oke.
Sudah, terus kita exit dulu, exit keluar, kita simpan dulu. Dan tab, tulis server, start. Tab, terus enter. Ntar lagi, tunggu. Menunggu. Oke, sudah oke. Kita buat sebelahnya lagi. Kita buat IP route-nya. ID 192 168 0 R2 punya net ID, kita lihat 4 net maxnya jangan lupa 255 252. Terus ini buat range dari A R1 ke R2 10 ya, karena ini R1 ke R2 kita pakai yang 10. 92 168 titik 00 titik 10. Terus kita exit dulu, simpan tuh kayak tadi. Tab, enter. Udah oke. Coba kita tes ping R2 92 168 0 apa ya? 4 titik 4. Oke, sukses dari R1 ke R2, R2 ke R1 coba. Ping net ID-nya R1 8 0. Oke, sukses juga. Nah, ini buat router ke router. Ini sambung kabel dulu ke sini ke. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi server. Nah, di sini karena saya udah menghubungkan kabelnya tadi, kalian bisa hubungkan, tekan ini, hubungkan ini ke sini dengan kabel NAT. Setelah terhubung, kalian masuk di kiri kanan pada server, terus konsol. Kalian di sini kalau di awal kalian pasti menunggu untuk masuk ke tampilan ini Ubuntu server. Setelah itu kalian diminta untuk memasukkan akun kalian. Setelah itu kalian akan masuk di mode ini home Marcel di home kalian, tapi bukan dengan akses root. Gimana cara dapat akses rootnya? Kalian tekan sudo, terus kalian enter. Setelah enter nanti akan disuruh masukin password lagi. Kalian masukin, terus nanti kayak gini jadinya dalam mode akses root. Setelah itu kalian komen lalu if config untuk cek. Nah, jika kalian pertama kali masuk, nanti yang muncul hanya yang ini, ayo ini. Nah, kita masukin
tampilkan NS3 di sini supaya local servernya dapat terhubung. Kita dengan komen ini nano spasi /etc/network/interface. Setelah itu kalian tekan enter, nanti akan masuk di tampilan interface. Nah, di sini kalian tinggal ubah aja. Nah, sebelumnya itu di sini tidak ada pagar yang dua ini. Nah, di sini kalian ganti menjadi seperti ini NS3 karena awalnya NS33. Setelah itu kalian Ctrl X. Nah, setelah itu kalian simpan, kalian komen lagi seperti ini. Nah, seperti ini. /etc/init.b/networking restart. Ini untuk restart yang kalian edit tadi. Setelah kalian enter, nanti akan loading, tunggu sampai selesai, sampai oke. Setelah itu kalian komen lagi ini untuk cek apakah NS3 nya berhasil atau tidak. If config lagi, enter. Nah, nanti akan muncul di sini NS3 nya. Nah, setelah itu kalian cek lagi. Nah, kalian akan lihat IP address-nya di atas itu, di NS3 nya. Nanti kalian bisa coba di sini. Tadi saya udah ping berhasil, dan IP address server saya tadi 192.168.0.2. Setelah saya ping di sini akan sukses. Setelah itu kalian juga buat NS4-nya untuk terhubung ke internet. Nah, bikin kayak tadi, kita masuk di interface. Nah, sebelumnya di sini belum ada ini auto NS4. Kalian buat mirip kayak yang NS3, cuma diganti nomor 4-nya aja. Setelah itu kalian tekan Ctrl X, terus Y, habis itu enter. So, kalian masuk lagi di kalian itu dulu restart jaringannya dulu. Nah, ini /etc/init.d/networking restart, terus enter. Setelah enter, tunggu beberapa saat sampai oke. Kemudian kalian cek lagi if config, tak. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kalian, jika sudah berhasil NS4, maka kita lanjut di penginstalan Apache Web Server.